Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi pada pagi hari sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 atau tanggal 12 Nisan 5781 diambil dari kitab Imamat atau Paikra 7 ayat 11 sampai 12 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku, yang berkata demikian. Dan inilah Taurat mengenai kurban persembahan pendamaian yang harus seorang persembahkan kepada Elohim Yahweh apabila dia mempersembahkannya bersama persembahan syukur. Maka di samping korban persembahan syukur itu, dia harus mempersembahkan roti bundar tidak beragi yang diadon dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dan roti bundar yang diadon dengan minyak itu dari tepung halus yang teraduk dengan baik. Saudaraku, ini adalah di mana perekopnya tentang mengenai korban persembahan pendamaian, saudaraku, di mana Bapa Yahweh memerintahkan dalam korban pendamaian ini juga ada korban syukur, saudaraku, di mana tetap ada korban dalam bentuk binatang yang dikorbankan, yaitu darah yang tetap dipercikkan. Selain itu juga harus memberikan suatu roti bundar yang tidak beragi, saudaraku. Inilah merupakan suatu perintah dan ketetapan Bapak tentang korban-korban persembahan. Kalau kita flashback kembali, saudaraku, dan tentang korban-korban persembahan ini, dari mulai Imamat 1, saudaraku, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban hasil pertama, ada korban penghapusan dosa, ada korban pendamaian, ada korban penghapusan salah, ada korban syukur, saudaraku. Jadi ini ada korban syukur. Berbicara tentang korban syukur, saudaraku, artinya apa? Oleh karena sesuatu tentunya mengucap syukur ini adalah sesuatu hal yang baik tentunya, saudaraku, yang didapatkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Apakah dalam keadaan secara mereka berhasil dalam panennya, apakah mereka dapat istrinya melahirkan dengan selamat. Banyak hal tentang ucapan syukur ini, saudaraku. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini juga kita dapat melakukan dengan ucapan-ucapan syukur ini dalam bentuk korban-korban persembahan, saudaraku. Dalam bentuk apa saja ucapan syukur, tentu hal yang positif tentunya, saudaraku. Walaupun memungkinkan juga untuk hal-hal yang negatif yang dihadapi juga bisa saja itu mengucap syukur, karena memang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dan dalam Hamasia Yesua bagi kamu. Jadi artinya mengucap syukur dalam segala hal, baik apakah itu dalam hal yang mendapatkan yang positif, yang baik, ataupun tentunya yang tidak baik, karena segala hal, saudaraku. Artinya ada sesuatu yang Bapak Yahweh perintahkan juga dalam sesuatu ucapan syukur ini, saudaraku. Mungkin diharapkan sekarang bisa ucapan syukur karena anaknya lulus dalam sekolah, ucapan syukur karena anaknya mungkin berhasil dalam pekerjaannya, sesuatu hal yang positif yang memang didapatkan oleh orang tersebut, saudaraku. Dan firman tidak ada melarang tentang ucapan syukur ini, saudaraku. Sama juga mungkin mengucap syukur karena ditambahkan usia 1 tahun, dan ini dilakukan dengan ucapan syukur karena memang ada persembahan tentang ucapan syukur ini, saudaraku. Dan ini tentu sesuai dengan firman. Juga di dalam Mazmur 50 ayat 14 berkata demikian, kurbankanlah persembahan syukur kepada Elohim Yahweh, bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Jadi ada di dalam kitab Mazmur 50 ini ada tentang korban persembahan syukur, bahkan ada korban yang harus diberikan dalam mengucap syukur, karena inilah
menyatakan keagungan, kebesaran, dan penyertaan Bapa Yahweh yang melingkupi orang tersebut sehingga memberikan ucapan syukur, saudaraku. Dan ini merujuk kepada firman tentunya, dan tentu tidak salah saudaraku dalam ucapan syukur. Mari saudaraku kita renungkan hal ini. Mari kita menjalani kehidupan ini kita untuk dikembalikan kepada Torahnya atau firmannya Bapa Yahweh, saudaraku, sehingga kita tidak terlalu mengembangkan permasalahan-permasalahan yang tentunya bisa menyimpang daripada ketetapan atau perintah-perintah Bapa Yahweh, khususnya tentang ucapan syukur ini, saudaraku. Jangan ragu, saudaraku, untuk memberikan ucapan syukur, karena lewat ucapan syukur ini kita mengagungkan, kita membesarkan Bapa Yahweh, karena kasih, kebaikan, dan anugerah Bapa Yahweh kita dapatkan sesuatu, dan ini menjadi ucapan syukur bagi kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinarkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya Bapa, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.